Anak-anak, berjumpa lagi untuk pembelajaran kedua subtema 3 pengaruh perubahan cuaca terhadap manusia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana jenis-jenis tumbuhan yang ada di Indonesia, juga belajar tentang siklus air atau proses terjadinya hujan. Simak dan ikuti pembelajaran hari ini. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi. Umang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi, tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi mulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan membawakan papeda untuk kalian. Papeda, makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Anak-anak, kita bisa mencari informasi tanaman yang tumbuh subur di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Anak-anak bisa mencari informasi tersebut lewat internet dengan dampingan orang tua. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh tanaman dari daerah tertentu. Yang pertama, pohon sapu tangan dari Riau. Ada pohon pinang merah dari Jambi. Ada bunga puspa dari Bangka Belitung. Ada pohon nyamplung dari Jawa Timur. Juga pohon waru dari Bengkulu. Anak-anak bisa mencari lebih banyak untuk pengetahuan kalian. Senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Nah, anak-anak, rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas dari daerahnya. Lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa, terutama mengenal dan mengetahui makanan yang ada di Indonesia. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan.
Acara makan bersama telah dilakukan. Benny meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak masuk sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Lembang 10 Agustus 2017. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja, beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin sahabatmu. Anak-anak, apakah kegiatanmu berubah saat terjadi perubahan cuaca? Bagaimana pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia? Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti bukan? Tahukah kalian dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Anak-anak, bagaimana hujan terjadi? Nah, di sini ada 3 gambar. Kita lihat dan kita amati. Gambar pertama adalah gambar hujan. Gambar kedua, air laut menguap. Gambar yang ketiga, awan berkumpul. Nah, menurut anak-anak, bagaimana urutan gambar tersebut? Ya, benar. Urutan yang pertama adalah gambar nomor 2, yaitu uap air laut karena terkena panas matahari akhirnya menguap. Urutan kedua adalah awan yang berkumpul. Ini terjadi karena setelah proses penguapan, uap air berubah menjadi awan dan berkumpul pada suatu tempat karena suhu dingin. Selanjutnya, gambar ketiga atau urutan ketiga adalah terjadinya hujan. Ini terjadi ketika awan terkena angin dan pada suhu tertentu sehingga awan berubah menjadi titik-titik air dan itulah terjadi hujan. Anak-anak, proses ini disebut proses terjadinya hujan atau siklus air. Terjadi hujan dimulai dari proses evaporasi yang disebabkan oleh sinar matahari. Air yang terdapat di sungai, laut, dan sumber lainnya akan mengalami penguapan. Setelah itu, proses kondensasi akan terjadi akibat hasil uap yang sudah naik. Uap air akan berubah menjadi embun. Suhu udara semakin meningkat dan membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat. Awan akan berbentuk dan angin akan membawa angan berisi butiran air menuju lokasi yang suhunya rendah. Awan-awan tersebut akan berkumpul menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Awan itu akan berubah menjadi titik hujan yang turun ke bumi. Lalu air hujan akan mengalir ke sungai, danau, dan sebagainya. Nah, anak-anak, kesimpulan dari penjelasan tadi atau ringkasan dari penjelasan tadi bahwa terjadinya hujan karena panas matahari membuat air laut atau danau menguap. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan.
Awan yang terbentuk menjadi semakin membesar, lalu butiran-butiran air akan jatuh dan terjadilah hujan. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran hari ini. Kita sudah banyak belajar tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Ayo anak-anak, tetap belajar, tetap semangat, rajin membaca, dan selalu jaga kesehatan.